Halo teman-teman, Swastiastu, kembali lagi bersama Ega Egi di sini. Nah, di video kita kali ini, kalian juga sudah baca judul dan thumbnail. Kalian pasti tahu kita bakal bikin apa. Ya, kita hari ini bakal memecahkan beberapa mitos anak kembar. Pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan. Langsung aja yang pertama. Nah, yang pertama ada yaitu mana kakak, mana adik. Kebanyakan ya dari kalian tuh bingung mana sih kakaknya, mana sih adiknya. Kalau dulu dalam kalau dari tradisi sebenarnya yang lahir pertama itu adalah adik, yang kedua itu kakak, karena kakak yang mendorong adiknya untuk keluar. Tetapi di dunia kedokteran itu sudah disepakatin kalau yang keluar lebih dulu itu adalah kakaknya. Karena kan dihitung dari waktu sama tanggalnya dia duluan keluar, jadi kakaknya adalah yang pertama lahir. Betul. Kalau nanya yang mana kakaknya? Ega. Karena sesuai abjad AI, jadi Ega kakaknya dan Egi adiknya. Next, yang kedua yaitu anak kembar tidak boleh satu kelas. Why? Kalau dari menurut kita, mereka kalau emang dipisahin dari umur sejak kecil itu jadi kayaknya membahayakan ya, mungkin dari perkembangannya. Tapi bener sih kalau dari kita dapetin yang di internet, kalau anak kembar yang dari pokoknya dari kecil, pokoknya kelasnya itu selalu sama, selalu bareng, itu perkembangannya nggak berkembang dia, jadinya terus itu aja. Kita jadinya kayak dulu ya, pernah dari TK sampai SMP kelas 3. Tapi waktu SD kelas 1 sampai kelas 6 kita nggak pernah duduk bareng karena itu dipisah. Itu juga harus cewek-cewek kan duduknya gitu. Semenjak SMP kita dari kelas 1 sampai kelas 3 kita bareng terus duduknya. Jadinya kita kayak udah ngandilin satu sama lain gitu loh. Kita udah nggak memerlukan teman rasanya. Udah berdua gitu ngerjain pokoknya ngerjain apa itu udah berdua, jadinya kayak kita itu asik sendiri. Asik sendiri itu juga jelek ya. Nah, semenjak SMA karena kita pisah kelas, jadi pisah jurusan ya, bukan pisah kelas doang, pisah jurusan, tapi kita masih satu sekolah. Tapi awal-awalnya kita emang saling cari ya, saling gimana sih kalau orang ini saling perlu. Soalnya baru pertama ngalamin pisah gitu ya. Karena anak kembar itu memang dipisah, tapi jangan dari lahir dipisah. Kalau sekolah dipisah itu kita lebih bagus jadinya. Soalnya kan semenjak kita pisah dari SMA kelas 10 sampai sekarang kita jadi lebih berkembang, mungkin nggak monoton itu aja, jadi temennya juga harus makin banyak, jadi terbuka kita gitu. Kalau dulu kan kita tertutup terus gitu. Jadi menurut kita ya ini adalah fakta. Next, yang ketiga, jika salah satu kembarannya sakit, maka saudaranya akan ikut merasakan sakit. Sakit dalam hal apa ini? Ini kan banyak ya. Kalau dari sakit demam, panas itu nggak barengan. Cuma dulu kalau kita pas bayi kecil, waktu pernah opname ya? Ya, 3 bulan kita ya. Itu baru aja. Karena kalau sakit itu barengan. Tapi kalau untuk sekarang dari SD sampai sekarang sih nggak barengan, cuma bergilir pasti. Kalau Ega duluan, nanti pas udah 3 hari atau seminggu Egi gitu. Jadi nggak barengan gitu. Tapi dalam hal sakit apa ini? Tapi kalau dalam sakit fisik nggak. Karena kita kan dua insan yang berbeda. Coba ya, kalau aku coba gini, sakit nggak kamu? Enggak. Karena kita tuh beda tubuh, kita tuh ada 2 ya, nggak 1. Kecuali kalau kita mungkin batin, mungkin kalau aku ngerasa sedih gara-gara apa, diam aja gitu kan, pasti dia juga ngerasain. Kalau nanya dah kenapa, kadang kalau nggak gini, udah tahu dah gitu. Kayak ikatan batinnya itu kuat ya jadinya gitu. Bisa dikatakan kembarnya sakit gimana ya? Kalau sakit sih mungkin karena satu kamar ya, nular, jadinya itu bisa jadi. Intinya ya kalau kita sakit fisik itu nggak merasakan sama sekali, karena itu tuh beda. Itu kalau untuk sakit demam atau sakit batin, bukan sakit batin sih, pokoknya kayak perasaan lebih ke perasaan tuh bisa jadi. Jadi setengah fakta setengah mitos. Yang keempat, anak kembar tidak bisa menerima ASI eksklusif. Ibu jadinya
Eksklusif itu ibu harus memilih salah satu. Ini tergantung ibu masing-masing. Nah, ini tergantung ibu masing-masing ya. Tapi kalau kita sama-sama kok dikasih ASI dari kita baru lahir itu dua gitu, kadang giliran nggak sampai dia tuh ibu itu memilih salah satu buat ASI itu nggak usah gitu, nggak mungkin. Karena setiap bayi itu memerlukan ASI ya teman-teman. Jadi kalau dari mitos ini cuma membutuhkan ada dua nih, si A sama si B. Habis itu ibunya harus memilih salah satu untuk menyusui. Misalnya si A dipilih, si B ini nggak otomatis dia kenyang dalam menyusui si A aja, pasti dia juga merasa lapar. Jadi dua-duanya ini harus butuh ASI ya. Nggak boleh salah satu, nanti sakit. Ya, Itu. betul itu. Menurut kita ini itu mitos. Itu mitos ya. Next yang kelima, anak kembar bisa telepati atau baca pikiran lebih tepatnya. Telepati. Andai ya, kita gampang bisa nyontek ya. Enggak, itu semua mitos. Karena apa? Tapi tergantung, kalau orang yang bener-bener ini bisa ya. Tapi ada kok sejarahnya. Ada yang siapa itu yang meninggal itu tahun cerita siapa itu ya, ada aja anak kembar tuh, kalian tahu nggak sih? Yang mereka asik sendiri aja gitu. Pokoknya ada ceritanya itu. Mereka itu bisa berbicara tapi dalam otak. Mereka bisa nggak berbicara, pokoknya dia bisa memikirkan apa yang dipikirkan saudaranya. Kita sebenarnya bisa kok, tapi bukan raut muka itu bisa. Tapi bukan telepati ya, kita nggak bisa baca pikiran itu, kita nggak bisa. Cuma kita bisa ke feeling, kayak ke feeling, lebih tepatnya ke feeling. Misalnya gini, dia juga mikirnya gini. Untuk telepati kita nggak bisa. Tapi kita pengen banget ya. Jarang anak kembar ada telepati. Tapi ada, tapi jarang. Gitu. Menurut kita ini mitos. Yang keenam, twin talk, itu bahasa yang unik atau bahasa kita sendiri. Tapi menurut kita ini fakta ya? Ya fakta. Karena apa? Kita kan di sini belajarnya kan bahasa Indonesia sama bahasa Bali. Kalau dipikir-pikir bahasa sendiri kemungkinannya, soalnya kalau kita lagi sama teman-teman nih, kita mau ngobrol, kita sebenarnya ngobrol biasa kok, ini tapi mereka kayaknya nggak dengar sama nggak ngerti gitu. Nanti tanya dah balik, kayak ngomongin apa tadi? Hah? Kita gitu? Maksudnya kalian nggak dengar gitu loh, kita udah ngomong gini si A gini. Ya padahal tapi mereka nggak ngerti. Mungkin juga karena nanti kita terlalu cepat atau gimana mungkin dah. Tapi kalau kita fine aja ya, kalau mungkin udah sering diajak. Tapi mungkin kalau dibilang di sini memiliki bahasa sendiri. Sendiri. Maksudnya gimana tuh, menciptakan bahasa gitu? Enggak, kita nggak bisa menciptakan bahasa. Mungkin kode aja. Kode kita lebih nggak suka sama sini. Cuma lihat saja, saling tatap, udah tidak. Sama misalnya kalau di toko nih, kan kita belanja nih, pilih-pilih baju, pilih-pilih barang. Udah tuh kita nggak mungkin salah satu itu kan nggak suka ya sama itu, kita pakai kode aja gini atau gimana sih, pokoknya kayak gini. Jadi pokoknya kayak kita itu langsung nyambung gitu loh, pergi gitu. Jadinya nggak usah banyak bicara kita. Di mana di suatu tempat misalnya kita ini nggak suka, aduh nggak nyaman nih gini, cuman gitu aja udah kita langsung. Tapi untuk menciptakan bahasa sendiri sih belum bisa. Menciptakan bahasa apa? Bahasa alien. Enggak. Ini menurut kita bahasa unik. Bahasa fakta sih menurut kita. Ini fakta. Next yang ketujuh, sidik jari anak kembar sama. Enggak deh kayaknya. Nah ini HP kita ada sidik jarinya. Nggak bisa. Kalau HP ku ya khusus HP ku, tapi kalau HP-nya dia, sidik jarinya dia jadi beda sidik jari kita. Nggak ada yang sama ya. Kalian bisa lihat sidik jari antara ini sama ini aja beda, apalagi kita. Pasti beda kok. Kita juga tubuh yang beda, insan yang berbeda. Ya beda ini. Oke. Sih bisa kalian lihat deh itu. Beda kok. Beda. Menurut kita ini adalah mitos. Next yang ke-8, fitur wajah dan postur tubuh yang sama persis.
menurut kita enggak kayaknya mitos. Kalian bisa lihat, nah dari wajahku, wajahnya Egi lebih oval dan wajahnya Ega lebih ke bulat ya. Tuh bisa kayak kotak ya, apa sih di sini kayak di sini. Di sininya dia agak pendek ya. Kalau di sini kan aku panjang jadinya. Kayak lebih bulat sama lebih lonjong. Gitu aja sih. Tinggi juga tinggi kita juga beda. Aku lebih tinggi. Anak kembar itu nggak sama persis kok dari walaupun aja. pasti ada perbedaannya. Nah di sini Ega juga ada isi tanda lahir. Coba ingat ya. Emang kita sama sekali enggak kok, emang enggak deh. Pokoknya kembar identik itu walaupun kembar-kembar, walaupun kembar benar-benar identik itu pasti memiliki perbedaan. Pasti itu, nggak mungkin sama persis. Kayak tanda lahir ya istilahnya. Gitu. Next yang ke-9, yaitu hobi anak kembar selalu sama. Ini tergantung sih. Ini tergantung orangnya. Tapi kalau kita memang memiliki hobi yang sama, Kita itu adalah traveling. Traveling. Cuma belum kesampaian. Mungkin nanti astagfirullah. Mungkin kalau sekarang sih yang deket-deket aja gitu. Seru tau teman-teman traveling. Seru banget. Kita suka banget traveling. Itu menurut kita fakta. Tergantung orang sih. Ya tergantung orang ya. Hobinya ada yang beda juga. Ada satu dari makanan favorit atau warna favorit juga ada yang sama, ada yang beda. Tergantung masing-masing orang. Gitu. Dan juga tipe-tipe juga ya kalian tahu lah. Kalian juga yang kembar, banyak kalau kita temuin yang kembar itu mereka itu nggak suka sama-sama karena dibilang ngempung celengan lah, lagiat lah, pokoknya kita juga awalnya gitu ya, tapi inilah kita. Ya ini loh diri kita. Kita loh emang bener-bener kembar gitu. Jadi kita lebih seneng pakai yang sama-sama. Tapi suka aja orang lain bilang ini kadang kita itu sakit hati, aduh kok diginiin gitu loh. Iya, mereka ini kita beli sendiri, kenapa orang lain yang komen gitu. Jadi intinya ini tergantung orang ya, kalau hobi, makanan, kesukaan atau warna tergantung orang masing-masing. Tapi kalau kita, menurut kita itu fakta. Hobi yang sama itu fakta. Kita, bukan orang lain. Ini menurut opini kita berdua ya, bukan. Kalau yang lain sih mungkin bilang itu mitos, tapi tergantung balik ke diri sendiri lagi. Ya. Next yang ke-10 ini adalah yang terakhir karena banyak banget, kita cari yang 10 aja. Jadi yang memang dari kita sendiri sih, pengalaman yang kita lewati selama ini ya. Yang ke-10 itu ini yang paling ditanya-tanyain sama kalian itu. Pernah suka sama cowok yang sama nggak sih? Sampai segitu aja ya. Jujur, baru kita wajahnya sama, suka cowok yang sama. Jujur kita dari dulu sampai sekarang syukurnya nggak pernah ya kita. Kalau pernah jangan sampai berantem kita. Kalau kita berantem jangan tanya, hancur semua. Hancur bisa ini. Kita nggak pernah kok. Jangan sampai pokoknya. Karena kan tipe-tipe cowok kita itu beda. Walaupun sama sih baik, tapi kan ya beda pastilah untuk. Ya. Nanti ditanya kalau orang lain gimana sih tipenya, pasti dia bilang nggak baik. Terus yang pengertian inilah itulah yang mungkin sama. Tapi aslinya sebenarnya karakternya mungkin saya nggak suka itu gitu. Ya. Beda kok kita. Beda. Tenang aja kalian. Oke? Kita nggak suka, intinya itu adalah mitos ya. Mitos. Itu adalah mitos. Mitos banget. Ya udah, gitu aja dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Semoga nggak nanya-nanya lagi. Mungkin kalau tentang apa namanya, anak-anak kembar gitu. Kalian bisa cari juga kok di YouTube, banyak yang. Tapi kebanyakan itu mitos-mitos ya. Mitos-mitos yang dibenarkan. Sebenarnya enggak gitu. Kalau ini dari pengalaman kita sih sebenarnya. Mungkin dari kalian, kalau mungkin ada yang tanya bisa kalian di kolom komentar. Oh iya, buat di kolom komentar kita juga sering dinonaktifin ya sampai itu, nggak tahu kenapa. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. DM deh kita. Kalau misalnya kolom komentar yang dinonaktifkan itu bukan kita ya. Iya betul, itu dari otomatis itu udah nggak apa-apa deh. Ya mungkin segitu aja dulu video dari kami. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. And see you the next video. Dadah. Ega pamit dulu. Bye bye.